Baik, saya cek kehadiran terlebih dahulu ya, teman-teman. Fitri Alfiana ada, Hadir Ibu. Ruwaida, Hadir Ibu. Jenny Surya, Hadir Ibu. Jenny suaranya nggak ada. Hadir Ibu. Eh, Haikal Hakiki, Aima Rafli, Bella Nataya, Hadir Ibu. Albi Alvin Faiz, Aisyah Novira, Hadir Bu. Johara, Hadir Bu. Rachel Azkia, Hadir Bu. Ola Giare Syadiolah, Hadir Ibu. Andi Muhammad Syauki, Ranti Pratiwi, Hadir Ibu. Anang Permadi, Hadir Ibu. Hilsha Faikotul, Hadir Ibu. Raihan Kamilun, Hadir Ibu. Diah Ratu, Hadir Ibu. Okta Finandes, Naila Zanata, Hadir Bu. Rian Novansyah, Hadir Bu. Akhirul Ramadanu, Dia Aldin, Hadir Ibu. Kamila Syafa, Hadir Ibu. Fatih Musad, Hadir Bu. Amar Sidik, Hadir. Syadin Alivia, Hadir Ibu. Virgiawan Akbar, Hadir Ibu. Maheswara Zahran, Muhammad Akaila, Hadir Ibu. Tasya Dwi Oktora, Hadir Ibu. Reisa Almaira, Hadir Ibu. Bintang Muhammad Harsha, Hadir Bu. Faza Hibatul, Hadir Bu. Muhammad Gaza, Hadir Ibu. Melani Indriani, Hadir Ibu. Regina Humaning Yahya Abdurrahman, Jasmine Lamia, Hadir Ibu. Bianca Ayu, Hadir Bu. Nazwa Ramadhani, Hadir Ibu. Muhammad Faisal, Hadir Ibu. Atia Tiara, Hadir Bu. Khandiahur Rahman, Hadir Bu. Adip Pradipta, Khairunisa Ramadhani, Hadir Ibu. Hasna Azahidah, Hadir Bu. Hansaputi Zafirah, Hadir Bu. Muhammad Farhan Kesa. Saya ulangi lagi ya teman-teman yang tadi belum terdengar dan muncul di Zoom. Haikal Hakiki ada,
Tidak ada ya. Aimar Rafli Marzuki. Tidak ada juga. Abi Alvin Faiz. Tidak ada. Kemudian Andi Muhammad Syauqi. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Baik. Okta Finandes. Hadir, Bu. Okta hadir, Bu. Oke. Akhirul Ramadhanu. Diri, Bu. Maheswara. Hadir, Bu. Maheswara Zahran. Saya Oke. hadir, Bu. Regina Humaningtias. Yahya Abdurrahman. Adip Pradipta. Hadir, Bu. Muhammad Farhan Kesa. Ibu, Oke, baik. Tidak ada. maaf. Ibu, maaf. Tadi Regina hadir, Bu. Sinyalnya keluar masuk Regina. sini. Oke, baik. Berarti yang tidak Makasih. hadir ada 1, 2, 3, Ibu, 4, mohon maaf, 5. saya hadir Bu, Haikal Bu. Tadi sinyalnya pada hilang Bu, maaf. Haikal, mungkin Atia boleh dibantu capture Zoom-nya, room Zoom-nya. Bisa, Bu? Oke, sebentar. Oke, saya izin SS ya, Bu. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide 2-nya. 1, 2, 3. Oke, sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, teman-teman, eh, untuk pertemuan setelah UTS itu dilanjutkan oleh saya ya untuk kelas Business Intelligence ini. Mungkin teman-teman sudah mempelajari sampai dengan sudah latihan dengan Google Colab ya, kalau nggak salah dari info dari PJ kelasnya. Untuk kelas ini itu sudah latihan menggunakan Google Colab mengenai data lanjutan seperti itu. Mungkin udah pernah belajar tentang Stack Spectrum BI belum oleh Pak Adnan? Belum, Bu. Izin saya share screen. Oke, baik teman-teman. Saya akan membahas untuk hari ini, pertemuan hari ini terkait the spectrum of business intelligence. Ada yang tahu nggak sih spektrum itu apa sih? Ada yang bisa jelasin spektrum itu apa? Izin Bu, spektrum itu adalah bagian-bagian atau lingkup dari sesuatu hal, Bu. Boleh sebutin namanya? Saya nggak.
terlihat ya siapa? Eh, Amar, Ibu. Iya, gimana Amar? Jadi spektrum itu adalah suatu bagian yang memiliki suatu hal yang memiliki beberapa bagian atau lingkup-lingkup tertentu yang eh, yang mengenai dari suatu hal itu. Jadi misalnya kalau dari BI ini, misalnya lingkupnya adalah bagaimana cara kita memvisualisasikan data dan cara menyampaikan data dan lain-lainnya. Mungkin begitu, Bu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau memberikan pendapat? Hand atau sebutkan namanya. Melani, silahkan Melani. Mohon maaf ya Bu kalau misalkan agak sedikit berisik. Jadi saya pernah dengar gitu kan di berita gitu kan tentang kayak spectrum of BI gitu, tapi dalam pengambilan keputusan di perusahaan gitu. Nah jadi itu kayak misalkan pas itu tuh perusahaan kalau misalkan mau em, kayak buat memenuhi stok atau misalkan strategi promosi mereka tuh biasanya kan mereka itu mengumpulkan data penjualan dari misalkan nih pihak Astra dia mengumpulkan data penjualan dari setiap cabang. Kan Spektrum ini kan pendekatan di mana dia mengolah data mentah menjadi suatu informasi yang bisa mempengaruhi atau mendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan. Nah, jadi misalkan nih Astra itu mengambil data penjualan dari seluruh cabang yang ada di Kota Jakarta, misalkan. Nah, lalu Astra ini menganalisis nih produk paling laku dan waktu penjualan tertinggi itu pada hari apa sih? Misalkan pada hari raya atau hari Natal dan lain sebagainya. Nah, dari data mentah yang diambil itu dari tiap cabang itu, maka akan diolah dan ditampilkan laporannya di dashboard agar manajer ini bisa menentukan nih stok dan strategi promosi yang akan mereka lakukan. Jadi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan terhadap pengambilan stok ataupun launching produknya tersebut. Oke, berarti kalau menurut Melani, spektrum BI itu lebih ke bagaimana sebuah perusahaan bisa mengambil keputusan gitu ya. Baik itu dia bisa menggunakan dashboard atau media lainnya. Seperti itu ya. Iya, dari data yang diolah tadi, yang data yang dikumpulin tadi. Oke, satu lagi mungkin dari teman-teman 2022 boleh berikan pendapatnya. Ibu izin menambahkan untuk spektrum BI Dari siapa ini? dari Farhan angkatan 23. Oke, gimana Farhan? Menurut ya, menurut saya spektrum BI itu mengacu pada jangkauan dari berbagai jenis analisis data dan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh sebuah organisasi. Nah, dan spektrum itu kayak dibagi dalam beberapa hal dan tingkatan gitu, Bu, menurut saya. Nah, kan tiap data kan beda-beda. Itu saja, Bu. Bisa diulangi? Farhan Kesa tadi putus-putus. Oh, maaf, Bu. Oke. Menurut saya, spektrum dalam bisnis intelijen itu mengacu pada rentang atau jangkauan dari beberapa jenis analisis data dan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh sebuah organisasi gitu, Bu. Dan spektrum dia ini dibagi menjadi beberapa tingkatan menurut saya karena data-data kan banyak bedanya gitu ya, Bu. Jadi mungkin dibagi beberapa tingkatan gitu. Si putus-putus, maaf. Oke, terima kasih untuk Farhan Kesa, Melani, dan Amar tadi ya yang Ibu, maaf mau. izin ya. Ibu, maaf tadi izin menambahkan saya agak telat join Zoom-nya karena kendala koneksi jaringan. Oke, ya, terima kasih teman-teman yang tadi sudah mau menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan spektrum business intelligence. Tadi eh, teman-teman sudah menyampaikan kalau di business intelligence ini, spektrum di sini lebih ke bagaimana cara ya, cara seorang
business intelligence ini untuk memberikan insight-nya, baik itu dalam bentuk laporan, dalam bentuk dashboard, yang di mana untuk membuat informasi tersebut adalah dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber. Nah, dari pengolahan data tersebut nantinya akan menghasilkan sebuah insight yang nantinya akan disampaikan kepada pemangku kebijakan. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, business intelligence sendiri adalah merupakan pendekatan yang mengkonversi data mentah menjadi wawasan yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Nah, kita teman-teman sudah tahu juga gitu ya, kalau BI ini nantinya itu akan digunakan oleh pemangku kebijakan untuk nantinya dia memutuskan atau menentukan keputusan strategis apa dalam perusahaannya berdasarkan insight-insight yang diberikan oleh tim business intelligence. Seperti itu. Nah, bagaimana sih business intelligence itu dapat terbentuk gitu ya? Di sini dilihat dalam membentuk business intelligence sendiri itu kita harus memahami bagaimana cara mengolah data, bagaimana cara kita menginterpretasikan data tersebut menjadi sebuah informasi, kemudian bagaimana cara kita menyajikan informasi itu agar dimengerti oleh pemangku kebijakan. Karena kita tahu pemangku kebijakan itu mereka tidak paham data. Maksudnya bagaimana cara mengolah data itu seperti apa? Mereka hanya membutuhkan insight-nya bagaimana nih dengan permintaan mereka. Entah mungkin mereka mau membutuhkan coba tunjukkan laporan keuangan atau laporan hasil penjualan selama 1 semester. Ini kurun waktu 1 semester berarti mungkin 6 bulan. Nah itu bagaimana perkembangannya? Kalau misalkan informasi yang diberikan oleh tim BI ternyata eh, untuk laporan penjualan selama 1 semester ini fluktuatif. Oleh sebab itu, dari tim BI dengan eh, kolaborasi dengan tim marketing atau dengan tim keuangan itu memberikan insight kalau ada baiknya kita membuat atau membangun cara marketing yang baru, misalkan seperti itu. Jadi itulah yang dibutuhkan oleh pemangku kebijakan, insight-insight yang dapat membangun perusahaan tersebut bisa menjadi lebih baik lagi, lebih bisa memberikan nilai yang lebih kepada konsumen atau pelanggan. Nah, di sini berarti kita harus paham nih tim BI, bagaimana cara mengolah data, menganalisis data, kemudian reportingnya. Tentunya kita belajar melaporkan kan, membuat laporan yang tidak cuma bagus secara visual, tapi dapat dipahami oleh orang yang melihat dan membacanya. Seperti itu. Kemudian diperlukan juga performance management. Kemudian kita bisa juga melakukan benchmarking dengan perusahaan lain yang memang sudah memiliki business intelligence yang cukup memadai seperti itu. Kemudian seorang business intelligence juga mampu melakukan predictive analytics. Kenapa? Karena dia tidak hanya mengolah data kemudian menjadikan sebuah informasi, dia juga harus paham nih, kira-kira kalau misalkan dengan insight seperti ini akan memberikan apa namanya mungkin profit yang berlebih atau profit yang bertambah untuk 1 bulan atau 2 bulan selanjutnya atau mungkin beberapa tahun ke depan. Jadi dia bisa memprediksi seberapa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Seperti itu. Nah, mungkin juga teman-teman sudah apa namanya belajar juga kan kemarin dengan eh, Google Colab gitu ya, bagaimana cara teman-teman mengolah data, menghitung entah itu kira-kira dari data tersebut apa sih yang mau teman-teman hasilkan, apa yang teman-teman mau sajikan. Nah, dari sini terlihat teman-teman komponen dasar dari kita sebagai tim business intelligence itu ada 4 gitu ya. Pertama, kita melakukan gathering data, kemudian storing data, analyzing data, hingga providing data. Nah, gathering data. Gathering data ini lebih bagaimana cara kita untuk
mengelompokkan atau mengumpulkan data hingga mengakses datanya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai ketika kita sebagai tim business intelligence kita menggunakan data yang tidak tepat. Misalkan tadi CEO pengen tahu nih data atau laporan penjualan selama 1 semester. Nah, teman-teman sebagai tim business intelligence harus tahu nih, oh, untuk kita menghasilkan informasi tersebut, kita harus menggunakan data apa? Data penjualan kah? Data karyawan kah? Atau data profil nasabah atau profil konsumen? Nah, itu kita harus tahu nih, harus kita pilih-pilih data mana yang memungkinkan menghasilkan informasi yang relevan. Seperti itu. Jadi, langkah atau awal dari kita menjadi seorang business intelligence itu kita harus mampu eh, mengumpulkan data atau gathering data di sini. Selanjutnya, storing data. Storing data ini adalah untuk memastikan data yang kita miliki itu mudah dijangkau, mudah kita cari, dan juga kita harus tahu penyimpanannya di mana. Karena jangan sampai ketika kita, biasanya kan kalau seorang CEO itu pengennya cepet ya, misalkan dia minta itu hari ini dan pengen dipresentasikan besok. Nah, jangan sampai teman-teman tuh kita sebagai business intelligence itu nyari dulu nih datanya, menghubungi tim IT atau ngubungin sales marketing gitu ya. Kan lama ya, wasting time banget. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita harus tahu nih lokasi lokasi datanya tuh di mana. Jadi kita sudah punya semacam big datanya lah, kumpulan-kumpulan data-data seperti itu. Dan kita mungkin juga harus paham tipe datanya itu seperti apa agar kita bisa mengolahnya untuk menjadikan sebuah report atau kita bisa melakukan analisis seperti itu. Selanjutnya setelah kita gathering, kemudian kita tahu storage-nya di mana, kita akan melakukan analyzing data atau menganalisis data. Di sini data yang dikumpulkan, kemudian kita lakukan analisa. Bisa menggunakan teknik statistik, baik itu apa namanya, korelasi atau regresi, atau bisa juga menggunakan teknik-teknik data mining. Bisa berupa eh, clustering, classification, dan sebagainya gitu ya teman-teman. Nah, dari data yang sudah diolah menggunakan teknik statistik itu transform. Kita transform atau kita buat model di mana model itu nantinya akan menjadi sebuah informasi. Informasi yang akan mendukung keputusan bisnisnya nanti itu seperti apa. Tuh, jadi di sini teknik analisis dengan menggunakan statistik tools, kemudian pendekatan data mining, kemudian kita lakukan visualisasinya. Visualisasinya itu bisa dalam bentuk teks atau bisa bentuk gambar. Gambar bisa dalam bentuk grafik seperti itu. Nah, kemudian setelah kita lakukan analisis, kita memprovide-nya nih data yang telah kita proses dalam menjadi sebuah informasi kan ya. Nah, di mana informasi tersebut harus bisa diakses oleh si pemangku kebijakan. Karena kan nggak mungkin kita ngasihnya itu dalam bentuk informasi teks biasa gitu kan, nggak menarik dan tidak visualization banget gitu. Nah, oleh sebab itu kita juga mampu bisa apa namanya ya, mengelolanya menggunakan software-software BI. Nantinya itu bisa kita akan kelola dalam bentuk bisa menjadi sebuah report atau dashboard atau scorecard. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman?
Baik, saya lanjut. Nah, di sini teman-teman ada the spectrum of business intelligence, di mana dari gambar ini atau dari tingkatan warna ini kita dapat mengetahui seberapa besar insight yang dapat kita berikan atau insight yang dapat kita apa namanya olah gitu seperti apa. Nah, di sini dilihat dari sebelah yang paling kiri ya, warna kuning muda, itu ada namanya deskriptif analitik. Apa sih deskriptif analitik? Deskriptif analitik itu kan analisa deskriptif ya. Maksudnya apa? Nah, analisis deskriptif ini biasanya untuk mengetahui apa sih yang terjadi, what happened gitu. Biasanya mungkin si CEO pengen coba dong buat laporan keuangan, coba tunjukkan laporan keuangan selama 1 bulan ini. Gitu. Hanya sebatas itu. Nah, berarti dari eh, kebutuhan itu kan kita sebagai business intelligence, oh hanya mau membuat laporan keuangan. Berarti sebatas informasi apa aja nih yang kita cari gitu kan. Berarti kan what happened selama 1 bulan itu gitu kan. Berarti secara deskriptif kita jelaskan bisa dalam bentuk report atau dashboard maupun bentuk grafik atau charts seperti itu. Kemudian lari ke sebelah atau lanjut ke sebelah kanan, semakin tinggi nih level dari kemampuan kita memberikan informasi. Ada istilahnya diagnostik analitik. Itu adalah why did it happen? Kenapa nih bisa terjadi gitu? Misalkan eh, dari laporan keuangan 1 bulan itu, kenapa nih datanya seperti ini? Terus kalau dibuat dashboard seperti ini. Nah, kita cari nih masalahnya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu bisa kita menggunakan fungsi-fungsi statistik, bisa korelasi, regresi, atau menggunakan pendekatan data mining. Jadi kalau misalkan yang deskriptif itu kita hanya mampu mendeskripsikan aja si laporan itu apa namanya laporan keuangan menjadi sebuah report, tapi kalau di bagian diagnostik kita bisa memberikan insight ini loh dari laporan ini ternyata terjadi hal ini seperti itu. Nah, setelah kita mampu melakukan diagnostik, kita juga bisa melakukan prediktif, what could happen. Kita bisa melakukan prediction. Dengan data atau informasi yang sudah kita miliki sebagai tim business intelligence, kita tahu kita sudah mendeskripsikan si laporan keuangan. Terus kita tahu yang terjadi ternyata ada hubungannya dengan eh, apa namanya daya beli masyarakat atau dengan mungkin operasionalnya kita sendiri gitu yang bisa menyebabkan laporan keuangan kita buruk misalkan gitu. Nah, setelah kita analisis lebih dalam nih, kita melakukan prediktif, kita memprediksikan kira-kira bulan depan atau tadi kan misalkan laporan bulan satu bulan ya, misalkan kita kita prediksi kalau bulan depan seperti apa nih dengan kondisi apa namanya kondisi laporan keuangan kita yang seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan prediction menggunakan forecasting atau bisa juga menggunakan machine learning gitu ya dengan data tray apa? Data tray dan data uji seperti itu. Nah, setelah kita melakukan prediktif, pasti kalau misalkan kita bisa memberikan suggestion gitu ya, suggestion ke pemangku kebijakan itu lebih tinggi lagi nih kemampuan kita sebagai business intelligence. Itu masuk ke prescriptive analytic. Itu bagaimana, what should we do? Jadi apa nih yang harus kita lakukan? Kita ternyata di prediktif data atau informasi yang diperoleh itu ternyata tetap menurun nih
laporan keuangan kita karena dengan apa namanya dengan kinerja yang sama gitu kan. Oleh sebab itu, mungkin dengan melakukan preskriptif analitik kita bisa memberikan apa namanya cara-cara, entah itu kita melakukan optimisasi atau melakukan simulasi. Simulasi di sini maksudnya adalah tadi misalkan dari laporan keuangan yang selama 1 bulan ini dan prediksi 1 bulan ke depan itu ternyata disebabkan oleh eh, operasional kita yang buruk. Mungkin jumlah yang dibutuhkan apa namanya jumlah yang kita produksi itu tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat misalkan. Nah, hal apa nih yang bisa kita lakukan? Berarti kan kita misalkan melakukan simulasi kalau misalkan kita membeli alat produksi baru atau kita membuat apa namanya framework baru dengan misalkan SOP baru misalkan seperti itu. Itu kan berarti kita memberikan insight yang lebih lagi kan kepada pemangku kebijakan. Itu di level preskriptif analitik. Nah, semakin ke kanan berarti semakin semakin apa ya? Semakin besar nih insight yang kita berikan kepada si pemangku kebijakan. Nah, kalau yang sebelah kanan ini yang paling merah itu ada istilahnya kognitif atau adaptif analitik. Nah, bagaimana kita dapat eh, apa namanya membuktikannya seperti apa? How we learn and decide. Nah, di sini kita bisa aja menggunakan AI atau menggunakan eh, berbagai apa namanya metode lain, bisa di sini NLP atau adaptive system. Di mana maksud dari kognitif atau adaptif di sini itu kita dapat apa namanya meyakinkan kalau dengan eh, data atau dengan yang kita berikan ini bisa loh memberikan value yang nantinya jangka panjang itu seperti apa gitu. Jadi semakin ke kanan dari gambar ini ya, yang semakin warna merah itu semakin besar insight yang dapat kita lakukan, yang kita berikan kepada si pemangku kebijakan. Yang tadinya mungkin hanya sebatas membuat deskriptif aja, kemudian sampai dengan prediktif, tapi dengan kita menggunakan AI, ternyata kita bisa memberikan hal baru terhadap value perusahaan. Seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, nah di sini ada tools yang mungkin teman-teman juga sudah gunakan gitu ya. Langkah-langkah apa saja sih ketika kita menjadi seorang business intelligence? Pastinya kita harus melakukan ETL atau extract, transform, and load gitu. Bagaimana kita proses untuk menyiapkan data yang valid, data yang memang bisa kita olah menjadi sebuah informasi yang relevan seperti itu. Kemudian kita memiliki gudang data atau data warehouse di mana untuk menyimpan data-data kita yang masih mentah atau yang sudah rapi seperti itu. Kemudian kita bisa menggunakan tools BI. Di sini ada Microsoft Power BI, ada Tableau, ada SAP BI seperti itu. Dan juga bisa kita menggunakan AI dan Cloud BI seperti itu untuk mengintegrasikan antara big data kita dengan big data dalam bentuk analitik dengan cloud computing. Ini salah satu dari platform Microsoft BI yaitu Power BI ya. Ini lebih ke apa namanya? Layer-layer data-data yang dapat diolah oleh si Microsoft Power BI. Nah, ini contoh dashboard ya. Teman-teman sudah terbiasa lah ya, sudah pernah melakukan atau membuat dari eh, dashboard seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah
ada studi kasus dari implementation Spectrum BI. Nah, di sini contohnya itu ada perusahaan retail. Nah, perusahaan retail ini bisa menerapkan deskriptif dan prediktif business intelligence dalam perusahaannya. Dalam deskriptif yaitu untuk mengetahui penjualan harian. Kemudian dari sisi prediktif yaitu memprediksi tren pembelian konsumen itu seperti apa. Jadi retail ini bisa menggunakan business intelligence itu dalam waktu jangka pendek ataupun jangka panjang. Jangka panjang adalah dia bisa memprediksi nih untuk mempersiapkan alokasi dari gudangnya seberapa besar nih dengan apa namanya setelah diketahui ternyata penjualan mereka tuh cukup diminati bisa diterima oleh masyarakat berarti kan dari sisi gudang atau dari sisi flow proses produksinya itu harus ditekankan lagi. Nah, pada bagian atau pada sektor keuangan, di sini ada diagnostik sama prediktif. Diagnostik itu tadi kan why did happen gitu kan, kenapa terjadi. Nah, itu bisa kita eh, analisa untuk penyebab kredit macet. Gimana maksudnya penyebab kredit macet? Nah, kita lihat dari track record si eh, nasabah. Track recordnya dia seperti apa sih? Apakah dia memang sering minjam ke bank atau apakah kok dia bisa lolos BI checking sih gitu kan? Terus ternyata dilihat dari track recordnya dia memang konsumtif atau dia jarang nabung tapi eh, apa namanya? Sering mengajukan kredit gitu ke bank. Nah, itu kita bisa tahu gitu menggunakan BI. Kemudian kita bisa prediktif ketika adanya unsur-unsur fraud. Nah, itu bisa kita menggunakan business intelligence juga. Kemudian dari sisi atau bidang kesehatan. Nah, ini ada deskriptif sama preskriptif. Nah, ini mungkin ketika COVID dulu ya, teman-teman. Mungkin bagaimana sebuah rumah sakit itu eh, mengetahui kira-kira berapa banyak sih eh, apa namanya pasien gitu selama kurun waktu 1 bulan. Nah, apakah dengan jumlah tenaga medis yang tersedia ini dapat eh, membantu pasien secara maksimal? Nah, itu bisa tahu atau bisa apa namanya kita analisa menggunakan business intelligence ini dari sisi deskriptif maupun preskriptif gitu. Nah, kalau kita lihat secara kesimpulannya gitu ya teman-teman, dari sisi retail itu lebih fokus pada tren pembelian dan stok barang karena dia tadi kan untuk mengetahui, untuk memastikan kalau retail itu eh, apakah stok barangnya ini sudah cukup gitu terhadap pembelian atau penjualan mereka. Dari sisi keuangan untuk menekankan analisis resiko dan deteksi penipuan, kemudian dari sisi kesehatan itu untuk efisiensi layanan dan alokasi sumber daya. Karena dari ketiga bisnis ini tentunya kan itu untuk berorientasi kepada kepuasan masyarakat atau kepuasan dari konsumen itu sendiri. Nah, selain dari kemampuan yang bisa dilakukan oleh seorang atau sebuah business intelligence, tentunya kita juga memiliki challenge dan isu-isu yang terjadi gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada data quality, data security, skill gap, dan organization adoption. Nah, di sini data quality itu adalah penggunaan data yang tidak akurat akan menghasilkan keputusan yang keliru. Nah, data quality ini eh, sinkron gitu ya dengan tadi cara kita dalam gathering data. Bagaimana kita mengumpulkan data, kita memilih-milih data yang tepat, sehingga nantinya itu informasi yang kita berikan itu tidak salah. Insight yang kita berikan itu
dapat diterima seperti itu. Kemudian data security itu eh, terkait dengan data privacy, kemudian Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Nah, kalau data security ini mungkin eh, teman-teman pernah eh, kalau nggak salah sebulan atau 2 bulan lalu gitu ya ada berita terkait kepala bocornya data rekening dorman. Nah, di mana akibat dari kebocoran data rekening dorman itu mengakibatkan salah satu pimpinan sebuah kantor cabang bank plat merah itu diculik gitu ya, karena alasannya dia tidak mau si kepala cabangnya ini mencairkan data rekening dorman. Nah, itu salah satu data security nih. Kenapa nih kok bisa ya? Data nasabah itu bocor kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, karena kan yang harusnya yang tahu data rekening itu kan hanya si bank itu saja, tidak boleh diakses oleh khalayak atau di luar regulasi lah seperti itu. Kemudian skill gap. Nah, skill gap ini kemampuan dari bagaimana cara kita kan tim business intelligence itu kan nggak hanya bekerja sendiri ya, dia juga harus mampu komunikasi antara tim data dengan tim bisnis. Ya, bagaimana dia kan menjembatani nih, karena kan seorang business intelligence juga nggak tidak terlalu paham sekali data, tapi dia mempelajari data itu seperti apa. Nah, kemudian dari data yang dia terima, kemudian si tim business intelligence ini mengkomunikasikan ke tim bisnis dengan insight yang dia apa namanya olah atau informasi yang dia buat dari data yang sudah dia buat seperti ini loh gitu. Apakah dari tim bisnis itu dapat menerima atau mungkin bisa memberikan insight lagi seperti itu. Karena jarang karena perlu harus dibutuh kemampuan khusus gitu untuk melakukan komunikasi seperti itu. Kemudian adanya organisasi adoption. Di sini resistensi terhadap sistem baru karena masih belum banyak gitu ya perusahaan yang memiliki business intelligence. Di mana kalau misalkan sebuah perusahaan memiliki business intelligence tentunya dia akan mampu adaptif terhadap permintaan-permintaan konsumen ataupun dengan eh, apa namanya informasi di luar sana yang bisa dia terapkan ke perusahaannya sehingga si perusahaannya itu akan memiliki value baru baik itu nanti jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, minggu lalu itu Eh, saya sudah minta ke Atia ya untuk teman-teman membuat kelompok. Kelompok karena di sini jumlah mahasiswanya 47 atau 48 ya Atia ya? 48 ya? 48. Namun yang baru bergabung di Google Classroom itu baru 47. Iya Bu, untuk totalnya ada 48 orang. Ya, di sini silakan teman-teman satu orang nih yang belum join ke Google Classroom. Tolong menggunakan nama asli ya, karena nantinya itu dari hasil penilaian di Classroom akan saya tarik eh, ketika penilaian nanti. Jadi jangan menggunakan nama akun yang aneh-aneh.
Silakan satu orang mahasiswa yang belum join untuk eh, bergabung di Google Classroom. Karena nilai pun akan saya tarik dari Google Classroom. Ada pertanyaan teman-teman terkait materi yang tadi saya sampaikan? Kalau saya paling tadi kurang paham di skill gap itu. Gimana Faisal? Kurang paham di skill gap-nya yang sebelum apa tadi, yang resistensi itu. Skill gap yang Yang di resistensi slide terakhir ya. terhadap sistem baru. Yang, Ya, yang skill gap-nya ya, tapi kalau resistensinya saya paham, cuman yang skill gap-nya kurang. oke. Kan kita tahu ya, business intelligence itu adalah kita ini menjembatani antara tim bisnis dengan tim data, gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui insight-insight itu, kita harus saling komunikasi nih. Misalkan dari CEO itu minta membuat sesuatu. Nah, pastinya kita kan komunikasi ke tim data kan. Kita butuh data ini nih, kalian bisa provide nggak gitu kan. Oke, kita tim BI olah, kemudian kita dari data yang diolah itu kita punya informasi nih. Kita tampilkan misalkan dalam bentuk grafik atau report atau dashboard lah misalkan. Nah, kan tidak sepenuhnya itu kita paham ya. Misalkan CEO itu butuh mau butuh data penjualan lah, data penjualan selama satu satu bulan lah, misalkan seperti itu. Nah, kita ini kan ibaratnya mengolah data menjadi sebuah informasi kan, hanya informasi aja. Kan nggak mungkin kita ngasih ini Pak laporannya gitu. Terus apa masukan dari kita seperti apa. Nah, kita harus komunikasi nih dengan tim bisnis karena kan tim bisnis yang megang strategi ya, strategi perusahaan atau strategi ke depannya itu seperti apa. Kita komunikasikan dulu nih dengan tim bisnis. Oh, ternyata dengan laporannya satu bulan ini penjualan tuh fluktuatif. Nah, insight dari tim BI ini adalah gimana kalau strategi marketing kita ditingkatkan, mungkin kita buat konten-konten baru seperti itu. Nah, sejalan nggak sih dengan strategi bisnis kita, perusahaan kita gitu kan? Ternyata didiskusikan dengan tim bisnis, oh boleh nih, karena memang strategi kita itu memang mau membuat branding baru seperti itu. Kan berarti kan kita ada komunikasi kan, komunikasi. Jadi jangan sampai kita langsung main ibaratnya langsung komunikasi ke atas langsung tanpa kita kolaborasi lah, kolaborasi dengan tim-tim lain. Karena pasti kan nanti ada kesenjangan kan. Kok tim BI langsung aja sih komunikasi ke atas misalkan gitu tanpa komunikasi ke kita. Misalkan oke kalau misalkan yang diberikan oleh tim BI itu selaras dengan strategi perusahaan. Kalau enggak, itu kan bisa merusak berarti kan. Maksudnya tidak sejalan seperti itu. Jadi jangan sampai ada gap antara tim bisnis, tim data maupun tim-timnya di dalam perusahaan itu. Gitu, Faisal. Paham Ibu, terima kasih. Oke. Ada lagi teman-teman? Oke. Wait. Oh ya, tadi yang belum join di Google Classroom, kira-kira udah belum ya? Masih 47. Baik, kalau tidak itu berarti eh, jangan salahkan ketika nilainya tidak masuk ya teman-teman. Jadi silahkan yang merasa apa namanya merasa belum join ke classroom satu orang itu silahkan join. Di sini baru 47 ya. Silahkan yang merasa belum join. Hmm.
Hmm. Oke, tadi berarti yang telat itu ada Muhammad Farhan Kesa sama Yahya juga ya. Oke, untuk hari ini saya berikan kompensasi ya. Berarti yang tidak hadir itu ada Abi sama Aimar ya. Atia confirm ada info dari Aimar ataupun Abi. Nggak ada Bu, nggak ada yang konfirmasi ke saya. Oke. Nah, oke teman-teman. Kemarin kan teman-teman sudah membuat kelompok ya. Di sini ada kelompok 1 sampai kelompok 16. Jadi tugasnya itu untuk minggu depan adalah teman-teman, saya minta untuk pilih satu organisasi, misalkan itu dia startup atau perusahaan retail, bisa juga sekolah, rumah sakit, atau sebagainya gitu ya. Kemudian dari organisasi tersebut, teman-teman lakukan analisis kebutuhan atau kenapa pertama teman-teman pilih salah satu organisasinya, kemudian teman-teman jelaskan alasannya seperti apa dengan cara teman-teman lakukan analisis kebutuhan eh, organisasi tersebut dalam sisi BI seperti apa. Teman-teman lakukan identifikasi masalahnya itu seperti apa si perusahaan tersebut, kemudian eh, diidentifikasikan menggunakan spektrum BI yang tadi. Nah, ada 4 ya, deskriptif, diagnostik, prediktif, sama prediktif. Nah, kira-kira eh, kira-kira apa sih yang teman-teman akan buat seperti itu? Misalkan startupnya itu Gojek. Nah, alasannya kenapa teman-teman milih Gojek gitu. Misalkan ternyata dari sisi Gojek ini mereka butuh laporan keuangan atau laporan dari eh, apa ya? Misalkan laporan dari driver-drivernya mungkin pengorganisasian pengelokasian itu masih mereka belum punya gitu misalkan si Gojek itu. Nah, itu teman-teman analisis kebutuhannya seperti apa. Kemudian kira-kira level level BI-nya atau level spektrum itu seperti apa sih kalau misalkan diagnostik misalkan eh, ketika kenapa nih belum punya laporan tersebut atau tidak kenapa misalkan apa pengalokasian posisi Gojeknya itu belum tersedia kenapa nih dilakukan analisis seperti itu mungkin dengan data-data dari data jumlah driver yang banyak atau misalkan jumlah lokasi yang tersedia Gojek itu hanya sedikit seperti itu. Nah, itu silakan teman-teman pilih gitu ya. Ada startup, perusahaan retail, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya gitu ya. Silakan teman-teman tulis di sini jenis organisasinya. Misalkan kelompok 1 itu startup. Silakan ditulis startup. Kemudian tulis nama organisasinya. Misalkan Tokopedia, Grab, atau Ruang Guru, dan semacamnya. Nah, setelah itu silahkan teman-teman buat hasil analisisnya itu ke dalam sebuah laporan atau file presentasi. Nanti teman-teman upload. Jadi nanti eh, yang mengupload itu hanya 16 mahasiswa ini. Karena sebagai ketuanya. Jadi silahkan masing-masing nanti akan saya assign untuk mengupload dari hasil presentasinya. Kemudian minggu depan dipresentasikan
oleh masing-masing kelompok dengan waktu maksimal 10 menit. Nah, untuk deadline-nya, silakan teman-teman kumpulkan di tanggal 18 November jam 8 pagi, kemudian di jam 3 sorenya akan teman-teman lakukan presentasi. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Melanie dan Hilsya, silakan. Izin bertanya, Bu. Kan ini kan pakai presentasi kelompok, berarti perlu bikin PPT juga ya, Bu? PPTI ya maksudnya. Ya, silahkan teman-teman mau mempresentasikannya mungkin dalam bentuk PDF boleh, bentuk PPT boleh. Yang penting selayaknya melakukan presentasi seperti apa gitu. Berarti kayak kalau misalkan di presentasi itu di record terus pakai Zoom gitu ya, Bu? Maksudnya video Presentasinya itu ya, presentasinya atau langsung. apa? Presentasinya langsung. Langsung Iya. pas Zoom Ibu Iya, kan yang sama betul. Ibu Ini kan? kan nih untuk pengumpulan laporannya tanggal 18 jam 8 Mm-mm. pagi maksimal ya. Kemudian di sore harinya Mm-mm. tanggal 18 hari Selasa kan ya, itu dipresentasikan oleh tiap-tiap kelompok. Presentasi kelompok judulnya. Oke, berarti ini lebih ke studi case gitu ya, Bu? Kita nyari. Betul. Jadi nanti masing-masing ketua kelompok lah yang mengupload tugasnya. Kemudian di sore harinya itu teman-teman secara berkelompok melakukan presentasinya. Seperti itu. Jadi nanti saya share ini di Google Classroom. Silahkan teman-teman isi jenis organisasinya dan nama organisasinya. Jadi jangan sampai misalkan startup ada 8 atau ada lebih mendominasi lah. Kalau bisa kan di sini ada 16 kelompok, misalkan maksimal 4 untuk setiap satu organisasi. Misalkan startup itu hanya 4, retail 4, sekolah 4, kampus 4, misalkan seperti itu. Oh, sorry, ini ada satu lagi, jasa keuangan atau perbankan. Silahkan teman-teman pilih seperti itu. Ada lagi teman-teman yang masih mau ditanyakan? Nah, Ibu, saya mau tanya, Bu. Ya, gimana? Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri, Bu. Saya mau nanya, Bu, itu kan kita nggak analisis si satu organisasi aja ya, Bu. Nah, itu kita boleh analisis apa aja kayak, Bu? Ya, misalkan di retail itu kita analisisnya itu hmm, antar kompetitor harga promonya gitu, Bu. Bisa nggak ya, Bu? Oke, misalkan perusahaan retail, kamu mau menganalisis, kamu ambil perusahaannya misalkan Asko, misalkan ya. Nah, kenapa kamu jelasin kenapa kamu milih Asko untuk ibaratnya ini kan kamu sebagai business intelligence nih tim BI, kamu mau ngapain nih dari Asko gitu? Emang Asko tuh kurangnya apa sih? Gitu kan kamu analisis kebutuhan BI-nya seperti apa kan? Mereka mungkin belum punya laporan keuangan atau misalkan strateginya masih eh, ya kamu kaitkan dengan business intelligence lah seperti apa yang mau kamu kembangkan seperti itu. Tapi juga kamu harus identifikasi secara spektrum yang tadi ada 4 yang deskriptif, diagnostik, prediktif atau preskriptif. Kamu mau melakukan apa? Misalkan memprediksi apa namanya jumlah penjualannya Asko misalkan selama berapa bulan ke depan seperti itu. Jadi in real gitu loh perusahaannya ya bukan membuat apa namanya membandingkan dengan perusahaan satu dengan perusahaan lain, tapi bagaimana kamu memberikan insight nih ibaratnya insight kepada CEO si Asko itu gitu. Based on data-data yang kamu telah eh, cari atau kamu kumpulkan. Baik, Ibu. Makasih, Ibu. Oke, yang lain? Maaf Ibu, itu Amar ada nanya di chat, mungkin saya bacain ya. Oke,
Misal perusahaan distributor atau kesehatan masuknya retail atau kesehatan. Masuknya ke retail ya. Kan dia distributor kan. Dia yang mendistribusikan. Ibu, aku mau tanya, perusahaannya misalkan nggak dari Indonesia, tapi cabangnya ada di Indonesia, boleh kan, Bu? Gak apa-apa, yang penting bisa dijelaskan dia termasuk jenis organisasi apa, perusahaan apa, franchise kah atau anak perusahaan misalkan gitu. Atia gimana, Atia dan Reisa? Gue bingung belinya. Mau nanya untuk presentasinya itu kan maksimal itu 10 mana sih 10 halaman? Enggak. Untuk Apa? 10 menit, presentasinya 10 itu menit. enggak. Untuk presentasinya itu apakah semua kelompok di hari yang sama atau akan dibagi-bagi, Bu? Oke, untuk saat ini kemungkinan satu semua kelompok ya. Tapi nanti akan saya pastikan lagi pembagiannya seperti apa. Oke, silakan teman-teman isi dulu ya ini eh, datanya nanti saya up di Google Classroom. Di sini ya sekelompok sama Abi siapa? Tadi kan Abi nggak masuk. Ada yang hadir? Yang sekelompok dengan Abi? Saya, Bu. Oke, nanti silakan kamu diskusi ya bersama Abi ya. Oke, Bu, siap. Ya, silakan Siap, isi. Bu. Oke, ini Rian siapa ya? Ada nama lengkapnya nggak ya? Soalnya di Bu, Rian Novansia, Bu. siapa? Novansia. Oh, Rian Novansyah. Ibu mau izin konfirmasi kalau misalkan yang di GCR itu udah 48, Bu. Oke, 48. Oke, nanti ketua kelompoknya akan saya assign untuk upload tugasnya ya. Habis ini akan saya upload untuk teman-teman isi terkait pembagian eh, jenis serta nama organisasi yang teman-teman pilih. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Nanti untuk materinya Saya, saya maaf, upload Bu. juga di Google Classroom. Saya izin bertanya, untuk minggu depan dan ke depannya kelas dilaksanakan secara online atau offline ya, Bu? Oke, untuk kelasnya ini jam 3 ya? Nggak bisa jam 1 gitu? Apa ada kelas teman-teman? Ada kelas UI UX, Bu. Oh, Paringga, dengan Paringga. oke. Offline apa online? Eh, biasanya bisa online sih, Bu. Iya, Bu. Mungkin kalau untuk hari Kamis, Bu, apakah bisa di reschedule gitu, Bu? Kamis jam 1 bisa? Sebentar, Bu. Bisa. Nggak ada kelas cuma metopen jam 3. Oh iya, bisa, Bu. Cuma metopen jam 3 hari Kamis. Oke, untuk kelasnya untuk sementara ini tetap dulu aja ya teman-teman di Selasa jam 3 nanti ke depannya bila berhalangan mungkin bisa kita rearrange kembali. Untuk online ataupun offline kita buat hybrid ya. Nanti kapan online, kapan offline itu saya informasikan. Itu melalui Atia berarti. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti setelah ini saya update di Google Classroom terkait tugas. Jadi silakan teman-teman
diskusi gitu ya, kira-kira mau memilih organisasi apa. Nanti kalau sudah ditentukan, silakan diisi di Google Docs di dalam Google Classroom. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk ketua kelompok nanti saya assign di Google Classroom. Jadi nanti yang hanya bisa mengupload adalah ketua kelompoknya. Jadi kalau misalkan telat, silakan salahkan ketua kelompoknya masing-masing. Seperti itu. Karena tadi sudah disampaikan batas pengumpulannya itu di hari Selasa tanggal 18 November jam 8 pagi. Gitu. Jangan sampai ada yang bilang karena sinyal atau hal lainnya gitu ya. Karena kan sudah dari ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya tutup ya untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita selain itu sih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.